Assalamualaikum, my lovely student, wherever you are. How are you? Fine? Alhamdulillah. Welcome back to Berpisa class. A class for wherever you are. Oke, my lovely student. Hari ini saya ada hadiah buat semuanya. Sebuah foto seseorang yang sangat famous in Indonesia. He is a singer. Who is he? Look at this picture. Oke, pasti kenal semuanya ya. Yes, that's right, Afgan. He is a singer in Indonesia. He is handsome. Setuju? Yes. Nah, dalam gambar ini, seseorang menceritakan bagaimana dia bertemu dengan idolanya ketika sedang konser musik. Nah, sudah kebayang apa topik kita hari ini? Apa kelas kita hari ini? Oke, good. Bisa ditebak. Recount text. Nah, sebelum kita lanjutkan membaca teks ini dan memahami tentang recount text, jangan lupa subscribe dulu this channel Berpisa Class for wherever you are. Oke, my lovely student, sebelum kita lihat definition dari recount text, generic structure, dan juga language feature-nya, kita baca dulu teks berikut ini. Nah, teks ini diambil dari buku Bahasa Inggris kelas 10, chapter 8, bab 8, halaman 110. Yang punya buku silahkan dibuka, yang tidak punya buku silahkan dibaca atau ditonton video ini. Kita baca bersama-sama. Oke, the title is Meeting My Idol. Bertemu dengan idola saya. Oke, paragraf pertama. Afgan has always been my favorite singer. I had always been thinking how I would feel when I met him. Then I was suddenly hit by lightning when I found out Afgan was coming to town for a concert in local auditorium. A day before the concert, there would be a meet and greet event at a local radio station. Feeling excited, I packed all my Afgan CD to get his signature at the event. Oke, kita lihat bahasa terjemahkan. Afgan selalu menjadi penyanyi favorit saya. Saya selalu berpikir bagaimana perasaan saya jika saya bertemu dia. Kemudian tiba-tiba saya dikejutkan bahwa Afgan, ya, ketika saya menemukan Afgan akan datang ke kota untuk melakukan konser di auditorium lokal. Satu hari sebelum konser, dia akan mengadakan meet and greet event di radio lokal. Saya sangat tertarik sekali, feeling excited ya. Saya siapkan semuanya CD-CD Afgan untuk mendapatkan tanda tangan pada event itu. Nah, paragraf kedua. On the bright and sunny Saturday morning, the radio station was full of Afghanism. That's how Afghan fans are called. They sat on the chair prepared inside the radio station lobby. Some stood in row in front of yard of the radio station. A spot inside a lobby was prepared with a mini stage for Afghan singing performance and table for Afghan to sing Afghanism memorabilia. Finally, after about 40 or 50 minutes wait, Afgan saw up from inside the radio station. He smiled and waved to all Afghanism who had been waiting excitedly, saying, "Good morning, how are you all?" The crowd went crazy. The sound sounded like a mix of "fine, thank you" and scream of Afgan's name.
Afgan, 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 pasti seperti itu ya. Nah, pada hari Sabtu pagi yang cerah, stasiun radionya sudah penuh dengan Afganism. Afganism ini adalah nama yang disebut untuk penggemar-penggemar Afgan. Mereka sudah duduk di kursi di dalam, atau yang ada di lobi. Kemudian beberapa sudah berdiri, berlerat ya, berjajar ini ya, di lapangan stasiun radionya. Kemudian ada sebuah tempat di lobi yang sudah disiapkan untuk panggung kecil Afgan untuk performance menyanyinya. Kemudian sebuah meja untuk Afgan menandatangani semua pernak-pernik Afganisme ini. Finally, setelah 40-50 menit menunggu, Afgan muncul dari dalam stasiun radio. Dia tersenyum dan melambaikan tangan kepada penggemarnya yang sudah menunggu dengan excited sekali. Ya, dengan excited ini. Oke, gembira sekali ya. Kemudian dia mengatakan, "Selamat pagi, apa kabar semua?" Wow, kemudian rombongan itu atau para Afganism itu langsung menggila, langsung berteriak, "Fine," jawabnya baik, kemudian dijawab sambil meneriakkan nama Afgan. Afgan, Afgan, bisa kebayangkan? Oke, my lovely student, kita lihat paragraf terakhir. Then he started the event by singing his hit single, Dia, Dia, Dia. Oke, siapa yang bisa menyanyikannya? Afganism went even crazier. They sang along with him throughout the song. Mereka semuanya menyanyi bersama. Of course, I did too. Oh, tentu, saya ikut juga. I couldn't take my eyes off the amazing singer who has released 3 albums. Dia tidak bisa take my eyes ya. Dia tidak bisa memejamkan matanya atau jauh dari singer yang sangat dari penyanyi dari Afgan ini yang sudah merilis 3 album ya. Kemudian when he was finished the song, the host announced that it was time to autographing the memorabilia. Jadi ketika sudah selesai nyanyi nih, diumumkan sama hostnya. "Ayo," katanya, "ini waktunya untuk menandatangani semua pernak-pernik atau untuk ajang berfoto." I prepare my CDs and begin to stand in line. Saya siapkan CD-CD saya dan mulailah saya antri berbaris. When I arrived at the table, I was speechless. It was unreal just seeing him at close. Ketika saya sampai di meja, saya tidak bisa berkata apa-apa. Ini seperti mimpi. It was unreal ya. Melihat dia dari dekat. I thought it was really cool seeing him like that because it really just felt like a normal person, which was awesome. Ya, ini saya berpikir ini suatu yang yang menakjubkan melihat dia karena dia sama seperti orang-orang normal lainnya yang sangat menarik. He asked my name so that he could write it on the CD to say. Dia menanyakan nama saya dan dia menuliskannya di CD yang saya berikan sambil menulisnya to Mia, Love Afghan ya. Jadi ditulislah di CD itu untuk Mia, Love Afghan. Jadi nama si I ini adalah Mia. Oke, kita lanjut. He was also very friendly. Dia juga sangat bersahabat atau sangat ramah. So I didn't feel too nervous when I had a chance to take a picture with him. Saya juga tidak merasa nervous ya ketika saya minta ada kesempatan untuk berfoto bersama. It was just an amazing person. Dia adalah seorang yang luar biasa. That was one of the best day in my personal life history. Itulah cerita terbaik saya yang ada di dalam sejarah hidup saya. Oke,
Cukup menarik ceritanya? Bagaimana dengan ceritamu? Ayo ceritakan. Cerita ini merupakan pengalaman si penulis atau dalam hal ini namanya adalah Mia. Jadi ceritanya sudah terjadi kemudian diceritakan kembali ke kita bersama. Nah, cerita seperti ini disebut dengan recount text. Jadi, recount text adalah recount text is a text which retell the reader about one story, action, activity, event, or experiences in the past. Jadi recount text ini adalah sebuah teks yang menceritakan kembali kepada pembaca tentang sebuah cerita atau kegiatan atau aktivitas atau pengalamannya di masa lampau. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah to entertain or informing the reader. Tujuannya adalah untuk menghibur atau menginformasikan kepada pembaca. Jadi intinya di sini adalah cerita pada waktu yang telah lampau diceritakan kembali kepada pembaca. Ini inti dari recount. Sekarang kita lihat generic structure of recount text. Ada 3 generic structure-nya. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah event, yang ketiga adalah reorientation. Jadi setiap teks yang jenisnya recount text, dia akan memiliki 3 ini dalam teks tersebut. Ada namanya orientation, ada event, dan ada reorientation. What is the orientation? It gives the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi orientasi ini adalah latar belakang informasi yang diberikan seorang penulis kepada pembacanya untuk memahami nanti isi teksnya. Biasanya orientasi ini berisi siapa, apa yang akan diceritakan, di mana, dan kapan cerita itu. Nah, bagian ini biasanya terletak di awal teks. Selanjutnya, dilanjutkan dengan event. Event adalah a series of event ordered in a chronicle sequence. Event ini adalah alur kejadian atau struktur kejadian-kejadian yang terjadi yang diceritakan. Jadi dia ada setelah ini apa, dia bagaimana. Jadi ada chronological sequence eventnya di sini. Kemudian ada reorientation. Reorientation adalah a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi ini adalah komentar dari yang menulis tentang event tadi atau tentang apa yang terjadi di akhir. Dia memberikan komentar pribadinya atau pendapat pribadinya tentang teks atau tentang event yang diceritakan. Nah, selanjutnya kita lihat language feature of recount text. Language feature yang biasa yang kita temukan di dalam recount text adalah using the simple past tense, past continuous, past perfect, and past perfect continuous tense. Jadi intinya pada recount text ini hal-hal yang berbau past semua atau masa lalu. Nah, kemudian biasanya juga menggunakan word link events such as next, later, when, then, after, before, first, at the same time, as soon as, he left, late, on Friday, on Saturday, on Monday, on Sunday. Ini bisa digunakan nanti ya ketika menulis recount text. Kemudian using conjunctions seperti then, before, after, dan lain-lain. Selanjutnya using an action verb such as went, stay, apalagi ya, wrote, dan lain-lain. Jadi intinya kata kerja yang digunakan pada recount text ini selalu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, terakhir, biasanya recount text juga memuat the passive voice atau kalimat pasif. Oke, my lovely student, masih semangat? Ayo semangat! Nah, sekarang kita lihat kinds of recount text, jenis-jenis dari recount text.
Jenisnya ada 3, yang pertama personal recount, yang kedua adalah historical recount, yang ketiga adalah biographical recount. Personal recount merupakan cerita yang dari pengalaman pribadi penulis itu sendiri. Seperti contoh tentang teks ketemu idol tadi, itu adalah personal recount. Kemudian historical recount adalah cerita recount text yang intinya menceritakan sebuah sejarah, apakah itu sejarah tempat atau sejarah benda atau hal-hal yang berhubungan sejarah. Kemudian biographical recount adalah menceritakan kembali tentang sejarah hidup seseorang. Biasanya ini adalah seseorang yang sangat terkenal atau yang sangat penting. Oke, bisa dipahami jenis-jenis recount text ini. Sekarang kita mencoba menganalisa teks yang tadi, teks yang jenisnya personal recount tadi, bagaimana language feature-nya atau di mana generic structure dari recount text ini. Yuk, kita lihat bersama-sama. Nah, meeting my idol tadi sudah kita baca. Pada paragraf pertama terlihat penulis menceritakan apa yang akan dia tulis, apa yang akan diceritakan. Dia memberitahu bahwa Afgan adalah seorang penyanyi, kemudian dia ingin bertemu, kemudian dia tahu kalau Afgan akan datang konser di lokal auditorium, suatu hari akan diadakan meet and greet-nya di radio lokal. Kemudian dia sudah menyiapkan CD-CD untuk ditandatangani. Nah, ini disebut dengan orientation ya, orientation, karena dia menceritakan apa di mana kejadian ini. Nah, dari kisahnya yang dimulai dari pagi Sabtu sampai nanti dia dapat tanda tangan, sampai dia berfoto tadi, itu namanya adalah kejadian atau event di sini. Ya, ini sampai chapter paragraf 3 ini event. Nah, yang pendapat dia, I thought, dia pikir, kemudian mengatakan very friendly sampai ke bawah, itu adalah reorientation, pendapat dari si penulis menyimpulkan kejadian-kejadian tadi. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Sekarang kita lihat language feature dari teks ini. Nah, language feature-nya di sini sengaja ditebalkan di buku itu juga seperti ini. Was, tebal, where was, announce, prepare, arrive, begin, was ya. Didn't feel, I hate it, he was just. Nah, yang tebal-tebal ini adalah penanda dari past tense semua. Was itu adalah be bentuk kedua, where juga bentuk kedua, dalam bentuk pluralnya. Announce adalah kata kerja bentuk kedua, prepare kata kerja bentuk kedua, arrive kata kerja bentuk kedua. Jadi, di dalam teks ini semuanya berbaur past tense. Apa saja? Kita lihat. The radio station was full of fans. Nah, ini bentuknya nominal sentence. Kenapa nominal sentence? Karena ada subjek, kemudian ada to be, diikuti oleh keterangan. Nah, subjeknya apa? Nominal sentence-nya dalam bentuk past tense. Kemudian kalimat ini, ya. Nah, ini ada to be di sini, ada subjek, ada to be. Karena subjeknya they, maka to be-nya were. To be-nya adalah past tense juga, kemudian diikuti oleh verb 3, verb 3 ya. Nah, makanya disebut kalimatnya adalah passive voice atau passive sentence dalam bentuk past tense. Contoh berikutnya, announce. The host announced that it was. Nah, ini adalah verb 2, kata kerja kedua. Ini disebut dengan verbal sentence, kalimat verbal yang menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense karena kata kerja kedua. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Untuk memahami tentang past tense ini dan jenis-jenisnya baik nominal, passive, dan verbal, silahkan tetap ditonton video-video berikutnya akan dijelaskan. Nah, untuk tugas my lovely student di rumah, silahkan lanjutkan analisa paragraf kedua dan paragraf ketiga. Oke,
Jika ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Okay, my lovely student, thank you for your attention. Thank you for watching this video. Don't forget to like, subscribe this channel and share to your friends. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.